kembali lagi kita di hari yang luar biasa ini. Kita boleh bertemu lagi. Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat, kuat, tanpa kurang suatu apapun. Oke, baik, hari ini kita kembali akan mau belajar suatu kebenaran firman Tuhan. Saya percaya bahwa setiap kebenaran firman Tuhan yang kita dengar, yang kita pelajari, itu akan membawa kita hidup di dalam kemerdekaan. Karena Alkitab mengatakan hal demikian, bahwa yang bisa membuat kita merdeka adalah cuma satu, kebenaran firman Tuhan. Oke, baik, untuk memulainya itu Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa dulu. Kami mengucap syukur Bapa di surga. Terima kasih buat kemurahan ini, buat kesempatan yang Tuhan masih percayakan ada dalam hidup kami, sehingga kami masih boleh ada sampai saat ini tanpa kurang suatu apapun. Kami mengucap syukur, terima kasih. Pada saat hari ini Tuhan, kami mau belajar untuk merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Mari Engkau persiapkan setiap kami, persiapkan tanah hati kami, sehingga pada saat kami mendengarkan firman Tuhan, kami mendapatkan pelajaran, kami mendapatkan pewahyuan, kami mendapatkan rema yang berasal daripada Tuhan. Kuduskan hamba-Mu, kuduskan lidah mulut bibir hamba-Mu ini, sehingga apapun yang hamba perkatakan keluar dari mulut bibir hamba-Mu, semua berasal daripada Tuhan. Terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara pernah menyimak mungkin di beberapa bagian video yang lalu, di situ kita pernah belajar bahwa saya pernah menyinggung bahwa yang namanya kerajaan surga yang dituliskan di dalam Lukas 13 ayat 18 sampai 20. Di situ kita bisa mendapatkan suatu pelajaran tentang yang namanya apa sih itu kerajaan sorga, ya. Jadi kerajaan sorga Bapak Ibu Saudara tidak menuntut bahwa kita harus naik turun surga, tidak, bukan seperti itu. Tapi ada hal yang Tuhan ajarkan melalui yang namanya kerajaan surga, ya. Yang dari kita belajar dari Lukas 13 18 sampai 20, yang kita dapatkan pertama bahwa hal kerajaan surga itu berbicara tentang yang namanya pertumbuh. Ya, hal kerajaan sorga itu berbicara tentang yang namanya pertumbuhan. Ya, lalu yang kedua, hal kerajaan sorga itu berbicara tentang apa? Berbicara tentang bagaimana menjadi berkat. Ya, lalu hal yang ketiga Bapak Ibu Saudara, di dalam ayatnya yang ke-20, hal kerajaan sorga itu berbicara tentang apa? Itu berbicara tentang yang namanya dampak. Ya, jadi di dalam pada waktu sesi yang kemarin kita sudah belajar. Lukas mengajarkan bahwa kerajaan sorga itu berbicara tentang bertumbuh, jadi berkat, dan membawa dampak. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar suatu kebenaran firman Tuhan yang lain, yang juga berbicara tentang yang namanya apa sih itu kerajaan surga. Nah, tujuan hari ini kita belajar firman Tuhan supaya kita semakin paham, supaya kita semakin mengerti apa sih yang dimaksud dengan kerajaan surga itu. Ya, oke, baik, mari sama-sama kita buka suatu kebenaran firman Tuhan di dalam Matius 20, Matiusnya yang ke-20, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-7 saja. Saya akan baca kepada kita Bapak Ibu Saudara. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain yang menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Ayat 5, kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan hal sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur di sini saja sepanjang hari?" Ayat yang ke-7, kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang yang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Sampai di sini kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Nah, hari ini kita mau belajar sedikit tentang yang namanya kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara. Hal yang
diajarkan melalui Matius 20 ini, Yesus mengajarkan tentang yang namanya kerajaan surga. Alkitab bilang dia menggunakan yang namanya perumpamaan. Ya, Yesus mengajarkan sekali lagi tentang yang namanya kerajaan surga. Yesus memakai yang namanya perumpamaan. Kenapa Yesus mau mengajarkan yang namanya kerajaan surga itu harus lewat perumpamaan? Ya, jadi Yesus selalu, Alkitab mengajarkan bahwa Yesus selalu kalau mengajar, Bapak Ibu Saudara, dia selalu mengambil hal-hal yang dilihat di sekelilingnya. Kalau kita belajar di dalam Matius 13, di situ Yesus mengajar melalui apa? Ketika Yesus mengajar tentang yang namanya perumpamaan seorang penabur. Karena pada saat itu dia melihat tentang yang namanya seorang yang menaburkan benih, ya. Jadi dia melihat apa yang ada di sekitarnya. Dalam hal ini Bapak Ibu Saudara, kenapa Yesus memberikan yang namanya perumpamaan untuk namanya hal kerajaan surga? Tujuannya supaya apa? Supaya kita dapat mengerti, supaya kita dapat paham. Ya, Yesus mau memakai cara berpikir kita manusia, Bapak Ibu Saudara, ya, supaya kita bisa paham apa sih itu kerajaan surga. Ya, kenapa harus memakai perumpamaan? Karena sekali lagi, belum pernah ada satu manusia pun yang ke sana, Bapak Ibu Saudara. Makanya Yesus harus memakai contoh-contoh yang ada di sekitar kita. Ya, Yesus memberikan perumpamaan ini supaya kita mudah, supaya kita dapat paham. Oh, kerajaan surga seperti ini. Kalau kemarin kita belajar, oh ternyata kerajaan surga itu berbicara tentang yang namanya pertumbuhan. Kerajaan surga itu ternyata berbicara tentang yang namanya bagaimana kita sebagai pengikut Kristus harus menjadi berkat. Bagaimana sebagai pengikut Kristus kita itu bisa menjadi dampak bagi orang lain. Nah, hari ini kita akan belajar satu bagian kebenaran firman Tuhan yang lain yang diajarkan oleh Yesus lewat perumpamaan ini. Sekali lagi saya akan baca di dalam ayatnya yang pertama, perhatikan. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Jadi yang pertama yang Alkitab ajarkan kepada kita Bapak Ibu Saudara hari ini adalah dikatakan begini. Hal kerajaan surga itu sama seperti seorang tuan yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Mari kita garis bawahi kata pagi-pagi Bapak Ibu Saudara. Ya. Apa sih yang dimaksud dengan kata pagi-pagi ini Bapak Ibu Saudara? Ya. Yang Yesus mau ajarkan kepada kita dengan hal yang simple. Pada saat pagi-pagi itulah waktu yang tepat kita dapat berjumpa dengan yang namanya Yesus. Kenapa harus pagi-pagi? Tadi ayatnya sudah jelas mengatakan bahwa pagi-pagi benar ia keluar. Ya, pagi-pagi benar ia keluar. Nah, pertanyaannya bagi kita pagi-pagi itu kira-kira jam berapa ya? Ya. Nah, di dalam pemahaman budaya Yahudi, pagi-pagi itu, waktu itu Bapak Ibu Saudara, itu dibagi di dalam 4 bagian. Ya. Bangsa Yahudi memakai istilah jaga. Nah, jaga pertama itu dimulai untuk malam ya. Jaga pertama itu dipakai mulai dari jam 6 sampai jam 9. Itu adalah jaga malam pertama. Lalu jaga malam kedua yaitu dari jam 9 sampai jam 12. Itu jaga malam kedua. Lalu jaga malam ketiga itu jam 12 sampai jam 3 pagi. Itu jaga malam ketiga. Lalu jaga malam keempat itu jam 3 pagi sampai jam 6. Jam 3 subuh sampai jam 6 pagi. Itu adalah jaga malam yang keempat. Makanya Thayer Bapak Ibu Saudara menerjemahkan kata pagi ini dipakai kata proe. Kata proe ini maksudnya the fourth watch of the night from 3 o'clock in the morning until 6 ya. Jadi kata pagi-pagi itu sekali lagi itu dimulai dari pukul 3 subuh sampai jam 6 pagi. Nah, itu adalah istilah pagi-pagi yang dipakai menurut budaya pada saat itu Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau mencari Tuhan, ya, kalau kita mau berjumpa dengan Tuhan, waktu yang paling tepat adalah pagi-pagi, ya, antara jam 3
sampai jam 6 pagi. Karena sekali lagi Alkitab mengatakan, pada saat itulah ia berjalan mencari pekerja-pekerja. Bahkan di dalam ayatnya yang lain juga, di dalam Markus 1 Bapak Ibu Saudara ayat 35, di situ katakan pagi-pagi benar dia keluar mencari apa? Mencari bapaknya. Pagi-pagi benar ia keluar dari tempatnya untuk apa? Untuk berdoa, ya. Kalau kita baca juga di bagian lain di dalam kitab Yesaya 26 ayat 9, ya. Salah satu teksnya di situ mengatakan begini, juga dengan sepenuh hati aku mencari engkau pada waktu pagi, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, pagi-pagi adalah waktu yang tepat untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus, ya. Nah, sekarang kita coba mau lanjut lagi ke dalam ayatnya yang berikutnya. Di dalam ayat yang kedua, saya akan baca ayat yang kedua. Mari perhatikan Bapak Ibu Saudara ayat yang kedua. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Nah, di dalam ayatnya yang kedua ini Bapak Ibu Saudara, itu di dalam ayat 2 itu terdapat kata setelah ia sepakat, ya. Garis bawahi kata sepakat Bapak Ibu Saudara. Kata sepakat ini diambil dari bahasa Yunani sumponeo, ya, dari akar kata sumponos, ya. Nah, kata sumponos ini dari dua suku kata, dari kata sun yang artinya together dan phoneo, ya. Phoneo itu bicara tentang yang namanya sangat berhubungan dengan yang namanya suara, ya. Phoneo itu sangat berhubungan dengan yang namanya instrumen di dalam alat-alat musik, ya. Jadi ketika yang namanya ada kesepakatan, ada kata sun dan phoneo, maka ketika kedua kata itu digabungkan, maka akan terjadi yang namanya harmonisasi Bapak Ibu Saudara. Ketika yang namanya together, bersama, di dalam yang namanya musik dibutuhkan yang namanya Bapak Ibu Saudara harmonisasi. Bisa dapat dibayangkan ketika yang namanya permainan musik itu tidak ada yang namanya harmonisasi. Bisa kita rasakan ketika kita mendengarkan Bapak Ibu Saudara betapa kacaunya itu. Kenapa? Karena tidak ada harmonisasi. Kalau bisa dapat bayangkan kalau keyboardnya mainnya di chord A, lalu kemudian gitarnya main di chord C, lalu kemudian vokalnya main di nada dasarnya G, maka kita dapat melihat betapa kacaunya Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, kata sepakat ini memiliki suatu pengertian harmonisasi. Jadi untuk dapat bekerja di dalam kebun anggurnya Tuhan, yang Tuhan inginkan cuma yang namanya kesepakatan. Ya, demikian juga dengan hidup kita Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mengatakan bahwa kita adalah murid Kristus, pekerja-pekerja di ladang Tuhan, maka yang Tuhan inginkan dari hidupmu dan hidupku adalah kesepakatan. Bagaimana hidup kita itu mau diatur oleh kebenaran firman Tuhan. Bagaimana hidup kita itu mau mengikuti setiap rule-rule yang diatur oleh Tuhan. Ketika kita melakukan itu, ketika kita melaksanakan apa yang telah diatur oleh Tuhan, maka hidup kita akan ada yang namanya harmonis. Bicara tentang yang namanya harmonis Bapak Ibu Saudara, ada satu kata yang muncul ketika harmonis itu ada. Harmonis berhubungan erat dengan yang namanya keindahan. Ya. Ketika kita sesuai dengan maunya Tuhan, ketika hidup kita sepakat dengan apa yang menjadi keinginannya Tuhan, maka keindahan itu menjadi bagian kita. Hidup kita dipenuhi dengan yang namanya keindahan, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau mau hidup kita diisi dengan yang namanya keindahan, engkau harus sepakat dengan Tuhan, ya, sepakat dengan Tuhan. Oke, kita lanjut Bapak Ibu Saudara. Di dalam ayat 2 di situ Bapak Ibu Saudara, saya mau bacakan kembali ayat yang kedua, perhatikan. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja, ya. Garis bawahi kata pekerja-pekerja Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, kata pekerja-pekerja ini maksudnya apa ya? Apa sih yang dimaksud dengan kata pekerja-pekerja ini? Alkitab mengajarkan pertama bahwa keselamatan pertama itu adalah milik daripada orang-orang pilihan Allah. Dalam hal ini bangsa Yahudi. Ya,
Kata pekerja-pekerja ini, Bapak Ibu Saudara, ini merujuk kepada mereka, kepada orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang kepunyaannya Tuhan. Dalam hal ini bangsa-bangsa Yahudi, ya. Dan Tuhan memanggil mereka untuk mereka supaya mereka bekerja di kebun anggurnya Tuhan. Tapi hal yang ironi kita melihat di situ, Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan sudah memanggil mereka, ketika Tuhan sudah mencari mereka untuk diajak, ya, diajak sekali lagi untuk bekerja di kebun anggurnya, ternyata Bapak Ibu Saudara, perhatikan ayat 3 ini. Kira-kira pukul 9 ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar, ya. Bapak Ibu Saudara, ternyata di dalam ayat 3 itu perhatikan, kita melihat ternyata setelah Yesus mencari yang namanya orang-orang Yahudi, ternyata kebun anggurnya itu yang dapat digambarkan mungkin besar, ya, dan sehingga membutuhkan banyak pekerja-pekerja. Ternyata didapati bahwa ternyata pekerja-pekerja tersebut tidak cukup, masih kurang, ya. Ternyata setelah Yesus mencari orang-orang Yahudi untuk datang kepadanya, untuk melayani pekerjaannya, melayani di ladang Tuhan, ternyata yang satu hal yang didapati bahwa tidak cukup. Makanya Alkitab bilang di dalam ayat yang ketiga, kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, ya. Dilihatnya ada lagi orang-orang yang menganggur di pasar. Nah, Bapak Ibu Saudara, perhatikan baik-baik, ya. Ternyata kalau yang namanya panggilan Tuhan itu, ya, kita tidak merespon, maka Tuhan akan mencari orang-orang lain untuk melayani Dia. Ayat ini tergambar jelas, gambaran ini tergambar jelas di dalam ayat yang ketiga. Tuhan mencari orang yang lain, ya, supaya mereka juga mau apa? Melayani Tuhan. Supaya mereka juga mau melayani Tuhan di kebun anggurnya Tuhan, ya. Alkitab katakan bahwa ternyata mereka ditemukan di pasar, ya. Sekali lagi perhatikan di dalam ayatnya yang ketiga. Ternyata setelah Yesus keluar pada pukul 9 pagi, di situ dia melihat bahwa ternyata banyak orang-orang yang menganggur. Dan menganggurnya di mana? Di pasar. Nah, kita coba akan mau sedikit belajar tentang yang namanya pasar ini. Apa sih yang dimaksud dengan yang namanya pasar ini? Ya, saya meneliti bahwa kata pasar itu dipakai kata, Bapak Ibu Saudara, agora. Ya, kata agora itu memiliki suatu pengertian bahwa apa sih yang ada dalam benak kita ketika kita mendengarkan kata pasar? Ya. Yang ada dalam pemikiran kita, pemahaman kita, pasar itu sangat berhubungan dengan yang namanya penjual dan pembeli. Ya. Nah, di dalam pengertiannya, salah satunya adalah election. Ya. Nah, election itu maksudnya apa? Milih-milih. Jadi kita tahu bahwa pasar itu adalah suatu tempat untuk memilih-milih. Memilih-milih barang yang untuk kita beli dan kita bawa pulang. Lalu yang kedua, pasar fungsinya apa? Untuk menjual dan membeli, Bapak Ibu Saudara. Nah, mereka yang ada di dalam pasar ini terikat, Bapak Ibu Saudara, dengan yang namanya sistem. Sekali lagi, orang-orang ketika masuk ke dalam pasar, mereka itu terikat di dalam yang namanya sebuah sistem. Sistemnya apa? Sistemnya begini, Bapak Ibu Saudara. Barang bisa masuk ke sana bebas. Semua barang bisa masuk ke sana bebas, yang namanya pasar. Tapi ada satu sistem yang mengatur. Begini, bahwa barang itu tidak bisa keluar dengan bebas. Barang apa saja kita boleh bisa bawa masuk ke dalam pasar untuk kita berjual belikan. Tapi untuk keluar dari pasar itu, Bapak Ibu Saudara, harus ada yang membeli. Ya, harus ada yang membayar. Barang kalau ketika barang itu sudah dibayar, baru barang itu bisa dibawa keluar, Bapak Ibu Saudara. Jadi kata agora ini adalah suatu tempat di mana terjadi yang namanya transaksi jual beli pasar. Nah, ada yang menarik, Bapak Ibu Saudara, yang saya mau bawa lebih jauh lagi sedikit. Dari kata agora ini ada satu suku kata yang keluar. Jadi kata agora ini memiliki suatu akar kata. Nah, akar kata dari agora ini yaitu adalah egeiro. Sekali lagi, akar kata dari kata pasar agora ini adalah egeiro. Nah, pemahaman pengertian dari kata egeiro ini, yang pertama, to arouse from the sleep
of death. Untuk membangkitkan dari tidur kematian. Yang kedua, to recall the dead to life. Untuk memanggil orang yang mati untuk hidup. Nah, dari kata egeiro ini kita mendapati suatu pemahaman Bapak Ibu Saudara. Ternyata pasar yang dimaksud di sini adalah pasar ini berisi orang-orang yang telah mengalami yang namanya kematian rohani. Dari kata egeiro ini Bapak Ibu Saudara, kita mendapatkan satu pemahaman. Ternyata orang-orang yang ada di pasar itu, mereka mengalami yang namanya suatu kematian rohani. Nah, untuk itulah Bapak Ibu Saudara, Yesus datang untuk memanggil mereka. To recall the dead to life. Memanggil apa? Orang yang mati untuk hidup. Di dalam bagian lain di Yohanes dikatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Ya, makanya ketika Yesus datang Bapak Ibu Saudara dalam kehidupan kita, jangan pernah kita sia-siakan panggilan itu Bapak Ibu Saudara. Karena Alkitab sudah mengajarkan tadi bahwa ternyata ketika dia memanggil bangsa Israel untuk melayani dia di ladangnya, ternyata dia mendapati bahwa sedikit sekali mereka yang datang meresponi panggilannya. Sedikit sekali orang yang datang untuk meresponi panggilannya untuk bekerja di ladangnya. Makanya Yesus mencari lagi Bapak Ibu Saudara, orang-orang, meskipun dengarkan baik-baik, orang itu telah mengalami yang namanya kematian rohani. Yesus tetap memanggil mereka. Yesus tetap memanggil mereka. Tujuannya supaya apa? Supaya mereka tersadar dari semua pelanggaran mereka dan mereka kembali kepada Yesus dan mereka melayani Tuhan. Ya, hari ini Bapak Ibu Saudara, kita sudah mendapati suatu pemahaman yang luar biasa tentang kata pasar ini. Nah, sedikit kita sedikit keluar dari bacaan kita di dalam Matius 20 ini. Coba saya mau bawa kita ke dalam sebuah ayat di dalam Wahyu 13 ayatnya yang ke-16 dan 17. Ya, karena ini sangat berhubungan dengan yang namanya kata pasar. Ya, coba saya akan baca kepada kita Bapak Ibu Saudara. Wahyu 13 ayatnya yang ke-16 dan 17. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Ayat 17. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain dari mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ayat yang barusan kita baca ini merupakan suatu ayat yang banyak diperdebatkan Bapak Ibu Saudara. Apanya yang diperdebatkan? Ini berbicara tentang, kalau di dalam ayat 16 ini berbicara tentang yang namanya tanda, yaitu tanda pada tangan kanan atau pada dahinya. Nah, banyak dari kita Bapak Ibu Saudara yang mengatakan begini, bahwa tanda itu tanda yang di tangan kanan kita, lalu yang kemudian di dahi kita. Tanda itu sekarang diartikan bahwa itu berupa yang namanya microchip. Jadi tanda itu adalah ketika manusia menanamkan yang namanya microchip di tangan kanannya atau di dahinya. Itu digambarkan, diartikan bahwa itu adalah tanda daripada binatang itu, ya, yang menjadi perdebatan sampai sekarang. Nah, ini yang harus kita luruskan Bapak Ibu Saudara. Apa sih yang dimaksud dengan tanda ini? Ya, apa sih yang dimaksud dengan tanda yang namanya 66 ini? Ada suatu pemahaman yang bijak yang harus kita dengarkan baik-baik. Statement itu berkata begini: ajarkan apa yang Alkitab tuliskan dan jangan ajarkan apa yang Alkitab tidak pernah ajarkan. Saya sedikit mau mengatakan kepada kita Bapak Ibu Saudara, Alkitab sama sekali tidak pernah mengajarkan, Alkitab sama sekali tidak pernah menuliskan tentang yang namanya chip. Ya. Alkitab cuma menuliskan menggunakan kata tanda. Ya, tanda. Nah, di dalam ayatnya yang ke-17 sekali lagi, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya.
Jadi ketika mereka tidak memakai tanda itu, mereka tidak bisa menjual dan bisa membeli. Nah, kalau kita mau flashback sedikit Bapak Ibu Saudara, ketika Rasul Yohanes ya ada di Pulau Patmos Bapak Ibu Saudara, Rasul Yohanes ini dia di bawah pemerintahan daripada seorang kaisar, ya. Ada yang namanya kaisar itu adalah namanya Kaisar Domitian. Nah, Kaisar Domitian ini adalah salah satu kaisar yang paling jahat di masa itu, Bapak Ibu Saudara. Dia yang memerintahkan kepada bawahannya untuk membakar yang namanya Rasul Yohanes, hidup-hidup Bapak Ibu Saudara, untuk digoreng Bapak Ibu Saudara. Ya, tetapi karena kuasa Tuhan bekerja, akhirnya tidak terjadi apa-apa meskipun Yohanes sudah digoreng. Dia juga yang memerintahkan supaya Yohanes dibuang ke Pulau Patmos. Nah, ada satu kebijakan Bapak Ibu Saudara yang dituliskan, yang diharuskan ketika ia memerintah, ketika Kaisar Domitian ini memerintah. Ya, dia mengatakan begini, kepada seluruh wilayah yang ia taklukkan untuk menyebutnya dia sebagai Tuhan dan Allah kami. Dia juga kaisar yang memerintahkan supaya patung-patungnya itu ada di dalam yang namanya tempat-tempat ibadah. Nah, dari hal ini Bapak Ibu Saudara, saya mau mengatakan kepada kita, ya, Kaisar Domitianlah yang mengeluarkan peraturan bahwa ketika mereka tidak mau menyembah kepada dia, tidak mau mengakui bahwa dia adalah Tuhan, maka sekali lagi mereka tidak bisa makan, mereka tidak bisa minum Bapak Ibu Saudara, ya, mereka tidak bisa berbuat apa-apa, mereka juga tidak bisa beribadah Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena di dalam tempat ibadah mereka, di situ juga ada patungnya, ya. Jadi ketika mereka beribadah di dalam tempat ibadah itu, dengan kata lain, mereka juga harus menyembah patung itu. Nah, pertanyaannya bagi kita sekarang yang penting buat kita sekarang begini, ya. Apakah kata tanda yang dituliskan di dalam Wahyu, sekali lagi, ini untuk semua orang? Apakah kata tanda ini merujuk kepada yang namanya pengikut Kristus? Apakah kita juga bisa termasuk orang-orang yang memakai tanda di tangan kanan kita atau di dahi kita? Ini yang jadi pertanyaan buat kita. Hari ini saya coba mau belajar dengan kemurahan Tuhan. Saya coba mau ajarkan kepada kita Bapak Ibu Saudara. Ya, apa sih? Apakah kita bisa masuk di dalam bagian ini? Apakah kita yang dituju dengan tanda ini Bapak Ibu Saudara? Apakah kita bagian daripada orang-orang ini? Coba kita baca dulu dalam Wahyu 7 ayat 3. Perhatikan, saya akan baca. Janganlah merusak bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memateraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Perhatikan sekali lagi. Janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memateraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Jadi apa yang ditulis di dalam Wahyu 7 ayat 3 ini Bapak Ibu Saudara, ini rupanya diikuti juga oleh yang namanya kuasa kegelapan. Jadi ketika Alkitab mengatakan bahwa malaikat-malaikat itu nanti mereka yang akan memateraikan hamba-hamba Tuhan, ya, di dahi mereka, rupanya ini juga diikuti Bapak Ibu Saudara oleh yang namanya kuasa kegelapan. Mereka mengikuti apa? Mereka mencontoh, mereka meniru apa yang Tuhan mau ajarkan kepada kita. Saya akan lebih jauh lagi sih Bapak Ibu Saudara. Coba kita buka lagi di dalam Ulangan 6 ayatnya yang ke-7 dan 8. Saya akan baca kepada kita. Perhatikan ini. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anakmu dan bicarakan apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ayat 8, perhatikan. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Perhatikan ini. Jadi pertanyaannya bagi kita sekarang begini. Apa yang harus diikat sebagai tanda pada lengan dan pada lambang pada dahi kita? Nah, yang harus diikat itu, perhatikan, saya akan baca, yaitu ayatnya yang keempat dan 5. Perhatikan. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu esa. Ayat ini merupakan
suatu statement yang harus selalu dibacakan oleh yang namanya bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara. Ini suatu proklamir bahwa Tuhan itu adalah Esa. Lalu ayat yang kelima, kasihanilah Tuhan Allahmu, kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi kalau kita mengakui bahwa Tuhan itu adalah Esa, jadi kalau kita mengakui bahwa Tuhan itu adalah Esa, kita hidup, kita mengasihi Allah kita dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan. Alkitab mengatakan ini, itu merupakan materai, Bapak Ibu Saudara. Maka ketika kita mengakui Yesus adalah Allah yang Esa, kita melakukan ini dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap jiwa, itu merupakan materai, Bapak Ibu Saudara. Itu merupakan tanda. Itu adalah tanda kita, Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi sebagai orang-orang percaya, Bapak Ibu Saudara, sekali perhatikan sekali lagi. Sebagai orang-orang yang percaya, kita sudah memiliki tanda. Ya. Tanda kita di dahi kita ketika kita mengatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan, Allah yang Esa. Dan dengan segenap hati kita, kita mengasihi Tuhan kita. Dengan segenap jiwa kita, dengan segenap kekuatan kita, kita mengasihi Tuhan kita. Itu merupakan materai yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tanda bahwa kita adalah pengikut Kristus. Jadi jelas, Bapak Ibu Saudara, ya, ada perbedaan. Jadi kalau kita membaca sekali lagi di dalam Wahyu tadi, Bapak Ibu Saudara, kalau begitu tanda itu merujuk kepada siapa? Ya, jadi sudah jelas ya, kita sebagai orang-orang percaya, sebagai pengikut-pengikut Kristus yang mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan, kita sudah memiliki tanda. Oke, sekali lagi, kita sudah memiliki tanda. Nah, kalau begitu pertanyaannya, ini Wahyu ini mau ditujukan kepada siapa? Wahyu 13 ini ditujukan kepada siapa? Sekali lagi, ayat 16 dan 17 saya baca, perhatikan. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Sekali lagi, kita tidak boleh memperdebatkan membuat suatu hal sampai sepertinya ini begitu penting, ya. Karena sekali lagi, Alkitab cuma menuliskan ini di dalam satu pasal, yaitu di dalam pasal 13, ya. Di dalam pasal 13, dan angka 66 itu cuma dituliskan di dalam satu ayat, Bapak Ibu Saudara. Tapi kita manusia yang membuat sepertinya ini menjadi besar-besar. Nah, kalau kita mempelajari Alkitab kita, dengan jelas kita melihat bahwa ternyata ketika kita mempercayai Yesus sebagai Tuhan, mengakui Yesus itu adalah Allah yang Esa, kita mengasihinya dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kita. Dengarkan baik-baik, Alkitab bilang itu merupakan tanda. Tuhan sudah memberikan tanda itu di dahi kita, Bapak Ibu Saudara. Kita sudah memiliki tanda itu. Nah, kalau begitu pertanyaan sekarang, tanda itu ditujukan kepada siapa? Ya, tanda ini ditujukan kepada siapa? Mari perhatikan. Saya akan baca. Coba kita mau buka dulu di dalam Wahyu 13. Wahyu 13. Saya akan baca kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Perhatikan ya. Wahyu 13. Wahyu 13, perhatikan ayatnya yang ke-8. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan anak domba yang telah disembelih. Ayat 10. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh, maka ia akan dibunuh dengan pedang. Ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Jadi tanda ini, Bapak Ibu Saudara, tanda 666 ini ditujukan kepada siapa? Alkitab sudah mengajarkan. Perhatikan dalam ayat 8. Dan semua orang yang diam di atas bumi
akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan. Jadi kepada mereka-mereka yang namanya tidak tertulis, Bapak Ibu Saudara, sejak dunia dijadikan, merekalah yang akan memakai tanda itu, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi kita sebagai orang percaya tidak ada hubungannya dengan angka 66 ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, kenapa? Karena saya sudah jelaskan tadi, kita sudah memiliki tanda tersendiri. Ya, jadi tidak usah diperdebatkan lagi ini, Bapak Ibu Saudara. Sudah jelas, ya. Saya percaya apa yang kita belajar hari ini sudah jelas. Dan saya percaya memiliki satu keyakinan bahwa Antikristus juga itu tidak akan pernah bisa berkuasa selama orang-orang percaya masih ada di muka bumi. Sekali lagi, saya percaya bahwa yang namanya Antikristus itu tidak akan pernah bisa berkuasa selama yang namanya orang-orang percaya masih ada di atas muka bumi. Kenapa? Karena Alkitab sudah mengajarkan, Bapak Ibu Saudara. Ya, Alkitab menulis dengan tegas. Saya akan buka lagi satu bagian ayat lagi dalam 2 Tesalonika 2 ayatnya yang ke-6. Perhatikan. 2 Tesalonika 2 ayatnya yang ke-6. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan dirinya pada waktu yang telah ditentukan. Ayatnya yang ke-7, karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Jadi jelas Alkitab sudah mengajarkan, Bapak Ibu Saudara, ya. Dia nanti akan mulai menyatakan dirinya pada waktu yang telah ditentukan. Ya, sekali lagi, dia nanti Antikris ini akan menyatakan dirinya pada waktu yang telah ditentukan. Ya, pada waktu yang ditentukan itu kapan? Jadi ketika orang-orang percaya itu sudah mengalami yang namanya rapture. Ketika kita orang-orang percaya ini sudah tidak ada lagi di atas bumi. Kenapa? Ayat 7 perhatikan. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahannya. Dan saya percaya, Bapak Ibu Saudara, kenapa sampai sekarang Antikristus belum bisa menyatakan dirinya? Alkitab bilang karena masih ada yang menahannya. Ya, karena masih banyak orang-orang percaya di atas muka bumi ini yang berdoa, Bapak Ibu Saudara, yang berdoa siang dan malam, ya, minta kasih karunia Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita sudah bisa mendapatkan pencerahan, ya, bahwa ternyata orang-orang yang ada di pasar ini di dalam ayat 3 ketika Yesus keluar untuk mencari adalah orang-orang di luar daripada bangsa Yahudi. Ternyata Yesus mendapati mereka berada di mana? Di pasar. Dan pasar ini, Bapak Ibu Saudara, berisi apa? Orang-orang yang mengalami yang namanya kematian daripada rohani. Tapi dalam bagian yang lain, mereka meresponi, Bapak Ibu Saudara. Mereka meresponi panggilan daripada Kristus itu. Mari coba kita mau perhatikan kembali 1 Petrus 1 ayat yang ke-18. Perhatikan, ya. Saya akan baca. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dengan cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tidak bercela dan yang tidak bercacat. Jadi dari ayat ini kita mendapatkan pemahaman bahwa Kristus sudah menebus kita, Bapak Ibu Saudara. Yang dulunya kita ini berada di dalamnya pasar, ya, pasar kematian. Yang dulunya ini kita berada di dalam orang-orang yang sudah mau binasa, Bapak Ibu Saudara. Tapi dengan kematiannya, dengan ditebusnya dengan darahnya yang mahal, kita berhasil dibangkitkan kembali, Bapak Ibu Saudara. Kita berhasil dihidupkan kembali. Nah, tujuan itu, Bapak Ibu Saudara, supaya apa? Tujuannya supaya ketika Yesus membangkitkan kita dari kematian rohani kita adalah untuk melayani Dia. Di mana? Di ladang pelayanan, Bapak Ibu Saudara. Ya, ini adalah satu hal yang luar biasa yang harus kita responi.
Hari-hari ini kenapa? Kita harus semakin meresponi panggilan ini, Bapak Ibu Saudara. Coba perhatikan di dalam ayatnya yang saya coba baca kembali. Kita kembali kepada pembacaan kita di dalam Matius 20 ya. Ayat yang 1 sampai ayat yang ke-7. Ya. Mari perhatikan ayatnya yang ke-6. Kira-kira pukul 5 petang, ya, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur di sini saja sepanjang hari?" Ya, kata mereka, katanya, "Karena tidak ada orang yang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ya, Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini Yesus masih memberikan kita kesempatan. Hari-hari ini Yesus masih memberikan kita kesempatan untuk boleh apa? Melayani Tuhan di mana? Di kebun anggurnya. Yesus masih memberikan kita kesempatan. Alkitab bilang, jam 5 petang, ia masih mencari siapa? Ia masih mencari orang-orang untuk melayani dia. Ya. Dengan upah 1 dinar 1 hari. Kita bisa melihat dari pelajaran ini, Bapak Ibu Saudara, antara orang yang melayani Tuhan dari pagi hari, dari jam 9, jam 12, jam 3, lalu kemudian jam 5. Alkitab mengatakan bahwa upahnya berapa? 1 dinar. Ya. Ini mau mengatakan kepada kita semua, Bapak Ibu Saudara, semua orang yang melayani Tuhan, yang melayani di ladang Tuhan, entah dia itu adalah dia hamba Tuhan, entah dia itu adalah pendeta, entah dia itu pemusik, entah apapun dia bagiannya di dalam gereja Tuhan ketika dia melayani Tuhan. Dengarkan baik-baik, upahmu sama-sama satu dinar, Bapak Ibu Saudara. Jadi tidak ada yang diistimewakan. Semua orang yang melayani Tuhan, yang jelas poinnya di sini adalah mendapatkan upah yang daripada Tuhan. Cuma yang dituntut dari Tuhan bagi kita sekarang ini adalah, maukah ketika dia memanggil engkau, apa responmu, Bapak Ibu Saudara? Maukah ketika dia memanggil engkau untuk melayani di kebun anggurnya, maukah engkau meresponi dia untuk melayani atau tidak? Karena sekali lagi Wahyu 3 ayat 20 mengatakan bahwa hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara, Yesus sementara mengetuk pintu. Ya, adakah orang yang membukakan pintu? Ya, hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan banyak dibentangkan. Tujuan firman Tuhan itu dibentangkan itu ibarat Yesus sedang mengetuk pintu, Bapak Ibu Saudara. Yesus sedang mengetuk pintu hati kita. Adakah kita mau membuka pintu hati kita untuk Yesus? Ya, ketika kita belajar untuk membuka pintu hati kita lebar-lebar untuk Yesus, Alkitab bilang ia akan masuk. Ya, maka sekali lagi ia akan masuk. Adakah hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara, engkau mungkin lihat keadaan sekitar kita mungkin sepertinya tidak mendukung keadaannya. Sepertinya hari-hari ini sudah membuat kayaknya iman percaya kita kepada Tuhan kayaknya sudah mulai luntur. Dengarkan baik-baik. Masih ada kesempatan, Bapak Ibu Saudara. Masih ada kesempatan bagi kita semua untuk melayani Tuhan di ladangnya Tuhan. Karena sekali lagi, ada waktunya nanti, Bapak Ibu Saudara. Hari sudah gelap. Ya. Ketika hari sudah gelap, maka ia tidak akan mencari lagi orang-orang untuk melayaninya. Ya. Maka ia tidak akan mencari lagi orang-orang untuk melayani dia, Bapak Ibu Saudara. Ya. Selama masih diberikan kesempatan, selama masih hari masih pagi, selama hari masih siang, selama hari masih petang, sore, responi panggilan itu, Bapak Ibu Saudara. Karena sekali lagi, sampai kalau tiba waktunya sudah malam, maka tidak ada lagi yang dicari, Bapak Ibu Saudara. Hari-hari ini adalah hari-hari terakhir buat kita. Adakah masih kita cuma bersantai-santai? Ya. Adakah kita menjadi orang seperti yang dikatakan di dalam ayat 6 tadi? Masih cuma berdiri saja. Masih tidak melakukan apa-apa. Padahal jelas dengan Alkitab katakan begini di dalam Matius 28. Sebelum ia naik terangkat ke surga, ia memberikan satu perintah yang tegas. Memberikan perintah kepada semua pengikutnya, kepada semua kita, Bapak Ibu Saudara, bahwa kita harus pergi. Ya, pergi jadikan semua bangsa murid. Pergi bekerja di ladang pelayanannya.
Supaya apa? Supaya banyak orang semakin dibangkitkan. Supaya apa? Supaya banyak orang dibebaskan daripada yang namanya pasar-pasar kematian ini, Bapak Ibu Saudara. Supaya banyak orang dibebaskan daripada yang namanya dosa. Dilepaskan daripada keterikatan-keterikatan ini. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, melalui video ini, melalui khotbah ini, saya mau mengajak kepada kita Bapak Ibu Saudara, jangan pernah keraskan hatimu ketika ia datang untuk memanggil engkau. Sekali lagi, selama mahari masih petang, hari masih siang, hari masih pagi, mari kita melayani Tuhan. Jadi apa poinnya Bapak Ibu Saudara yang saya mau ajarkan kepada kita tentang kerajaan surga ini? Yang pertama adalah kerajaan surga di dalam Matius 20 ini berbicara tentang yang namanya keselamatan. Ya. Jadi kerajaan surga di dalam Matius 20 ini Bapak Ibu Saudara, ayat pertama sampai seterusnya, ayat pertama sampai ayat 7, ini berbicara yang pertama tentang yang namanya keselamatan, ya, di mana Yesus mencari orang-orang untuk melayani dia di kebun anggurnya. Lalu yang kedua, kerajaan surga di dalam ayat ini itu berbicara tentang apa? Berbicara tentang bagaimana kita melayani Tuhan. Bagaimana kita tentang yang namanya berbicara tentang yang namanya kita melayani Tuhan di mana? Di kebun anggurnya Tuhan. Lalu yang ketiga, kerajaan surga di dalam ayat ini berbicara tentang apa? Berbicara tentang yang namanya keadilan Tuhan. Ya, dia tidak memandang apakah kita ini bekerja dari pagi, apakah kita ini bekerja dari siang, dari sore sampai petang. Dengarkan baik-baik, upah kita semuanya sama-sama 1 dinar. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, apa yang sudah kita renungkan hari ini, apa yang sudah kita belajar bersama-sama hari ini, itu dapat sekali lagi membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan. Karena sekali lagi, hanya kebenaran firman Tuhan yang dapat membebaskan kita. Hanya kebenaran firman Tuhan yang dapat membebaskan kita dari segala keterikatan kita. Terima kasih, saya mengucap syukur buat kesempatan yang luar biasa ini yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita semuanya hari ini, sehingga masih diberikan kesempatan untuk boleh membagikan sedikit kebenaran firman Tuhan kepada kita. Saya percaya bahwa kebenaran firman Tuhan ini itulah yang akan mengajar kita hari demi hari. Kebenaran firman Tuhan ini yang akan menuntun kehidupan kita di masa-masa hari-hari ini. Karena Alkitab katakan bahwa waktunya sudah dekat. Tidak akan lama lagi Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa di surga buat anugerah ini, kesempatan yang Tuhan percayakan adalah bagi kami semuanya, sehingga kami masih boleh dipercayakan untuk mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu berdoa, mungkin hamba-Mu terbatas Tuhan dalam menyampaikan ini, tapi hamba percaya Roh Kudus, Engkau guru besar kami. Engkau sendiri yang akan mengajar kembali kepada kami masing-masing pribadi apa yang menjadi mau Tuhan dalam kebenaran firman Tuhan yang kami sudah renungkan bersama-sama hari ini. Materaikan sekali lagi firman-Mu dalam setiap loh hati kami. Terima kasih, kami percaya setiap kami yang mendengarkan dimanapun melihat khotbah ini, mereka semua aman dalam lindungan Tuhan. Mereka semua tetap terpelihara, mereka semua tetap terbungkus dengan kuasa Tuhan. Apa yang mereka gumuli hari-hari ini Tuhan tahu, biarlah Engkau yang mencukupkan semuanya pada waktunya. Engkau yang memberi mereka makan, mereka minum, mereka pakai Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, kami percaya Tuhan mengetahuinya. Dan pada waktunya juga Tuhan pasti akan menolong mereka. Kalau burung-burung di udara Tuhan pelihara, kami percaya kami ini lebih daripada burung-burung di udara. Tuhan juga yang akan memelihara seluruh kehidupan kami. Terima kasih, materaikan sekali lagi firman-Mu ini. Jaga, sertai, lindungi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami terima berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom.